Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sosok perempuan luar biasa dalam sejarah Islam, Maryam binti Imran. Beliau adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam dan satu-satunya wanita yang namanya disebut dalam Al-Quran sebagai nama surah. Siapa sebenarnya Maryam? Bagaimana kisah hidupnya? Mari kita bahas bersama. Jauh sebelum Maryam lahir, ada seorang wanita solehah bernama Hannah, istri dari Imran. Suatu hari, Hannah melihat seekor burung memberi makan anak-anaknya. Dari situ timbul rasa haru dalam hatinya. Ia sangat ingin punya anak, maka ia pun berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dan ia pun bernazar jika kelak ia punya anak itu akan ia serahkan sepenuhnya untuk beribadah di Baitul Maqdis. Doa dan nazar ini disebutkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 35. Tak lama setelah itu Allah kabulkan doanya. Hannah hamil. Saat waktunya tiba, Hannah melahirkan. Hannah melahirkan seorang bayi perempuan. Ia sempat merasa sedih karena berharap anaknya laki-laki agar bisa lebih maksimal berkhidmat di Baitul Maqdis. Tapi di balik rasa sedih itu, Allah menyimpan cahaya besar. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 36, "Ya Tuhanku, aku melahirkan anak perempuan, tapi Allah Maha mengetahui bahwa anak perempuan ini lebih mulia daripada apa yang dibayangkan manusia." Hannah menamai bayi itu Maryam, dan ia memohon kepada Allah agar Maryam dan keturunannya selalu dilindungi dari godaan setan. Dan doanya pun dikabulkan. Ibunya menyerahkan ke Baitul Maqdis sesuai dengan nazarnya kepada Allah. Tapi ternyata banyak orang yang ingin mengasuh Maryam. Para tokoh agama dan penjaga rumah ibadah saling berebut. Termasuk salah satunya adalah Nabi Zakaria alaihissalam yang masih kerabat Maryam. Karena semua ingin merawat Maryam, akhirnya mereka sepakat untuk mengundi. Allah menjelaskan kejadian ini dalam surah Ali Imran ayat 44. Dan kamu tidak berada di sisi mereka ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk menentukan siapa yang akan memelihara Maryam. Dari undian itu, nama Nabi Zakaria yang terpilih. Maka sejak saat itu Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria dan tumbuh dalam lingkungan ibadah, ilmu, dan ketakwaan. Sejak diasuh oleh Nabi Zakaria, Maryam tinggal di sebuah ruangan khusus di Baitul Maqdis. Tempat itu seperti kamar ibadah, di mana Maryam sering menyendiri untuk berzikir dan beribadah kepada Allah. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke ruang itu, beliau selalu mendapati makanan yang sudah tersedia. Herannya, makanan itu datangnya bukan dari siapa-siapa, tapi selalu ada. Padahal tidak ada yang mengantar. Nabi Zakaria pun bertanya, "Wahai Maryam, dari mana ini semua berasal?" Maryam menjawab dengan tenang, "Ini dari Allah.
Sungguh, Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Kisah ini disebut dalam surah Ali Imran ayat 37. Dari situ, kita bisa lihat betapa Allah menjaga Maryam dan memberinya karunia bahkan sejak kecil. Maryam tumbuh menjadi gadis yang taat, cerdas, dan sangat dicintai karena kesuciannya. Suatu hari, Maryam pergi menjauh dari keluarganya untuk menyendiri di tempat yang sunyi. Ia ingin lebih fokus beribadah kepada Allah. Tapi di sana, tiba-tiba datang seorang lelaki yang tampak asing. Maryam pun terkejut. Ia segera berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu, jika kamu orang yang bertakwa." Lelaki itu ternyata bukan manusia biasa. Ia adalah malaikat Jibril yang datang dalam bentuk manusia. Jibril menenangkan Maryam, lalu berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Quran Surah Maryam ayat 16-19. Maryam kaget dan berkata, "Bagaimana mungkin aku punya anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh laki-laki, dan aku bukan wanita yang berbuat dosa." Tapi Jibril menjawab, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, itu mudah bagiku." Dari sinilah awal mula kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Setelah menerima kabar dari malaikat Jibril, Maryam pun mengandung. Ia mengasingkan diri, menjauh dari pandangan orang-orang. Hari demi hari dilaluinya dalam kesendirian, sampai akhirnya tiba saatnya melahirkan. Maryam pergi ke suatu tempat dan bersandar di bawah pohon kurma. Dalam kondisi lemah dan kesakitan, Maryam berkata, "Wahai, alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi, dilupakan." Quran Surah Maryam ayat 23. Tapi Allah tak membiarkannya sendiri. Suara dari bawahnya, menurut banyak ulama, itu adalah suara Nabi Isa. "Jangan bersedih. Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah batang pohon kurma itu. Niscaya akan jatuh buah kurma yang segar untukmu." Quran Surah Maryam ayat 24-25. Maka Maryam pun makan, minum, dan menguatkan diri. Dan di saat itulah lahirlah seorang bayi laki-laki yang suci dan istimewa. Dialah Nabi Isa alaihissalam. Setelah melahirkan Nabi Isa, Maryam pun kembali pulang sambil menggendong bayinya. Tapi sesampainya di kampung, orang-orang langsung terkejut. Mereka tak percaya Maryam yang dikenal suci dan taat kini datang membawa bayi tanpa ayah. Mereka langsung menuduhnya, "Wahai Maryam, sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Mereka bahkan menyebut-nyebut keluarganya.
Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan orang jahat dan ibumu bukan perempuan pezina. Quran Surah Maryam ayat 27 sampai 28. Tapi Maryam tidak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya menunjuk kepada bayinya. Orang-orang makin bingung. Bagaimana bisa kami bicara dengan bayi yang masih dalam ayunan? Tapi tiba-tiba bayi itu bicara. Bayi itu berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Quran Surah Maryam ayat 29 sampai 30. Bayi itu tak hanya bicara, tapi juga menjelaskan tugasnya di dunia. Ia berkata lagi, "Allah menjadikan aku diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkanku untuk sholat dan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikanku orang yang sombong dan celaka." Quran Surah Maryam ayat 31 sampai 32. Semua orang yang melihat langsung terdiam. Bagaimana mungkin seorang bayi bisa berbicara seperti itu? Tapi itulah mukjizat dari Allah. Sejak masih bayi, Nabi Isa sudah menunjukkan bahwa ia bukan anak biasa. Ia adalah seorang nabi pilihan yang diutus untuk membawa kebenaran dan rahmat. Saat itu juga, semua orang yang sebelumnya mencela kini terdiam dan tercengang. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana seorang bayi bicara dengan jelas, menyampaikan wahyu, dan membela ibunya yang selama ini dituduh. Dan disitulah perjuangan Maryam terbayar sudah. Ia diam, tapi Allah membelanya. Ia diuji, tapi Allah mengangkat derajatnya. Maryam tidak membela diri dengan kata-kata, tapi Allah membela dirinya dengan sebuah mukjizat. Dan sejak saat itu, Maryam dikenal sebagai simbol wanita yang sabar, kuat, dan terjaga. Itulah kisah Maryam binti Imran, seorang wanita yang luar biasa. Sejak kecil, ia sudah suci, tumbuh dalam ibadah, dan selalu dijaga oleh Allah. Ia dipilih untuk mengandung Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang suami. Ujian yang berat, tapi ia hadapi dengan kesabaran dan iman. Namanya diabadikan dalam Al-Quran, bahkan jadi nama salah satu surah. Kisah Maryam mengajarkan kita bahwa kehormatan, kekuatan, dan kemuliaan tidak selalu datang dari dunia, tapi dari ketaatan dan keimanan. Semoga kita bisa meneladani keteguhan dan kesabaran Maryam dalam menghadapi cobaan hidup. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.